hari ini dua kelompok perguruan silat di Tulungagung, Jawa Timur terlibat bentrok di ruas Jalan Nasional Buleleng, Bandung pada Sabtu silat mengeroyok seorang anggota kepolisian resor Jember. Perguruan silat atau yang biasa dikenal dengan sebutan pencaksilat merupakan seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia dan merupakan warisan budaya bangsa. Seni bela diri ini sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara. Pencaksilat biasanya digunakan untuk menghadapi kondisi alam dan bertahan hidup. Namun, sayangnya akhir-akhir ini sering kita temui berbagai bentuk keresahan masyarakat melalui media sosial. Nampaknya ada penurunan nilai dalam pandangan masyarakat akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum dari perguruan silat. Lalu, apa saja permasalahan dan bentuk keresahannya? Dalam konten perspektif kali ini, kami akan menanyakan tanggapan dari perguruan silat dan juga mahasiswa mengenai citra perguruan silat. Bagaimana perspektif dari mereka? Apakah akan kontradiktif? Langsung saja check it out. Eits, sebelum lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Nama saya Ali Farid Nusantara, berasal dari Solo, mengikuti organisasi Bakat Bidang. Saya sendiri di organisasi kurang lebih sudah hampir 4 pastinya tahun dulu sama sekarang ini beda. Nah, sekarang ini kita tahu sendiri di media sosial ya, silat di Indonesia sekarang makin luris mas. Masalah Taurat sekarang kan udah kayak jadi hal umum lah mas. Perkenalkan, nama saya KRT Muhammad Hasan Basri Dono Rumekso, Sarjana Ekonomi. Saya selaku di sini sebagai Ketua Padepokan 212 Rojiro atau yang dikenal PSAT Rojiro. Saya sudah hampir 30 tahun ini menjadi warga Setiati Terate. Kalau dulu memang latihan nggak serame seperti sekarang. Tahun era 95 itu aja saya latihan barengan saya hampir 30, yang jadi cuma saya sendiri satu desa. Artinya emang benar latihan, disiplin, berat. Jadi kalau di luar ya jarang banyak masalah sih. Karena emang benar-benar kualitasnya, attitude-nya dijaga. Untuk menjadi warga Desa Terate harus benar-benar punya tanggung jawab. Baik tanggung jawab moral kepada organisasi, tanggung jawab moral kepada diri sendiri, dan kepada masyarakat. Bahwa kita sebagai orang Desa Terate harus benar-benar tujuan kita mendidik manusia berbudi luhur, ya minimal kita harus punya etika yang berbudi luhur dan baik, itu aja. Nama saya Maulana Ishak Al-Farosi dari Surakarta dan mengikuti pencaksilat NU Bakat Nusantara. Alhamdulillah sudah 2 tahun. Kalau menurut saya untuk saat ini kayak menurun ya karena banyak pergesekan, terus dipandang sebelah mata, suka berbikin onar, biasa dipanggil Yogi atau Penario. Saya mahasiswa UMS, asal saya dari Bekasi, Jawa Barat. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, prodi saya Pendidikan Jasmani. Mungkin tidak dapat dipungkiri ya, pada saat ini banyak para masyarakat, terutama warga lokal, yang merasa sedikit terganggu terkait acara-acara atau event yang diadakan oleh grup-grup seperti itu. Dengan catatan sebenarnya menurut saya sendiri nggak semua seperti itu. Jadi hanya mungkin kita bilang oknum. Dari oknum-oknum tersebut itu banyak seperti halnya persimpangan dengan ajaran mereka yang mereka pelajari pada perguruan ataupun grup tersebut. Mungkin dalam arti yang menyimpang itu menurut saya hal yang nggak seharusnya mereka lakukan. Seperti mohon maaf ini kalau misalnya sedikit sensitif, cuman kita diajarkan untuk sobat santun dan lain segala macam. Tapi
beberapa oknum mungkin kurang menyadari sopan santun tersebut. Banyak berita yang beredar terkait kejadian-kejadian tersebut. Dalam pandangan saya, kembali lagi itu oknum-oknum yang merusak atau mencoreng nama baik grup mereka. Saya nggak bisa bilang kalau mereka sepenuhnya jelek, enggak. Semua kejadian tersebut ada baik dan buruknya. Mereka melakukan itu pasti ada alasannya. Biasa dipanggil Yoza. Saya sendiri juga, saya sudah ada pengalaman di silat. Saya udah menekuninya dari kelas 2 SD, Lareng. Udah belasan tahun mungkin, tapi saya lihat juga, saya sendiri juga risih lihat hal seperti itu. Karena mereka itu enggak, mungkin dalam tanda kutip itu enggak mencerminkan sifat pendekar itu kayak bisa dianggap sebuah semena-mena. Saya sendiri juga risih gitu. Banyak baik dari perguruan A, B, C, D sampai Z, banyak perguruan seperti itu juga banyak. Mungkin bisa dikatakan oknum, tapi oknum yang banyak untuk zaman sekarang. Bisa jadi oknum tapi dijadikan satu. Banyak kasus-kasus kerusuhan dan lain sebagainya. Dan yang kemarin itu kebanyakan pengeroyokan, pengeroyokan antar masuk pihak dan lain-lain itu yang mungkin membuat masyarakat menjadi risih juga dengan adanya hal seperti itu, dan timbullah statement masyarakat bahwa pendekar-pendekar atau pesilat-pesilat zaman sekarang itu memiliki SDM yang rendah. Kenapa bisa terjadi ya? Mungkin salah satunya yang pertama ya Mas, mungkin ada gesekan sendiri dari oknum. Biasanya salah satu oknum dari pihak mana itu melakukan tindak rasisme ke oknum yang lain yang memercik menjadi masalah besar yang nantinya menimbulkan masalah dalam skala besar. Kompleks sekali permasalahan di masyarakat itu kan, oknum-oknum itu kan juga kadang karena harga diri, karena kadang emosi sesaat, kadang pancingan-pancingan provokasi. Itu kadang anak muda kan emosinya beda sama yang lebih senior-senior. Makanya gara-gara emosi sesaat, akhirnya kan juga meledakkan teman-teman yang lain, dulur-dulur yang lain, sehingga terjadi konflik. Nah, itu aja. Yaitu rasisme dalam bentuk kayak Nietzsche ini sampai pakem gitu. Pakem itu lambang, kayak lambang dicorek gitu. Biasanya hal seperti itu berangkat dari di atas-atasnya. Biasanya mungkin gurunya dulu itu seperti itu, terus dalam masa pelatihan oleh siswanya juga ditanamkan sifat yang keras dan sebagainya. Terus menjadi tradisi yang turun-temurun. Jadinya itu bisa membuat ya sifat-sifat pesilat-pesilat yang zaman sekarang bisa dikatakan sombong-sombong, meninggalkan kata rendah hati. Itu sangat penting sekali ya sebenarnya dalam dunia silat. Sebenarnya di silat juga nggak ada kayak klaim Pakistan Hamdal itu. Sebenarnya kan di video itu gak lagunya, kan lagu anak silat juga kan, lagu umum kan Mas. Tinggal bahas sih Mas kalau sampai kejadian kayak gitu, cuma bikin video lagunya seperti itu sampai digebukin itu udah hamil banget. Mungkin karena umur silat sekarang tuh masih mungkin di bawah, belum mateng, udah dijadiin disahkan istilahnya kalau sekarang ya. Hasil pikirannya masih kayak anak-anak ya Mas sekarang. Jadi apa-apa tuh berpikir panjang untuk kedepannya gimana. Sebenarnya di organisasi kita ajarannya baik, ajarannya luhur. Kita dididik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang berbudi luhur. Harus tahu aturan. Jadi ibarat budi luhur itu jangan melanggar norma-norma apapun yang sudah diterapkan di masyarakat. Baik aturan hukum, aturan masyarakat, aturan agama, itu jangan dilanggar. Tapi karena masanya juga banyak, kayak PSAT sendiri anggotanya sudah jutaan juga, mesti ada oknum juga yang ibaratnya melakukan kesalahan-kesalahan. Kita tidak menyalahkan organisasi atau institusi ajarannya, tapi setahu saya itu oknum dari perguruan tersebut. Ya kalau menurut saya luasin aja Mas. Itu hidup saya, kalau ada yang ngurusin ya udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri betul. Tergantung sih Mas. Kalau masih misalnya dalam konteks kayak kode tangan itu, menurut saya nggak usah digagas like. Jadi kalau di Solo sendiri saya melihat itu beberapa sentimen-sentimen mungkin berangkat dari bentrok antar perguruan itu saya nggak terlalu mengikuti. Tetapi kalau di tongkrongan seumpamanya aku sama teman-teman lagi bahas itu mungkin agak bisa dikatakan klise, jangan dibahas di luar gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi hal yang mungkin singgungan ataupun satir dari masyarakat luar, karena ya mungkin itu karena ada sebuah ketakutan, berangkat dari sebuah ketakutan atau kerisian dari masyarakat luar kalau membahas tentang hal-hal tentang dunia silat dan sebagainya itu dianggap sebagai hal yang rancu, dianggap sebagai hal yang tabu dan tidak usah dibahas di luar. Kebetulan saya juga anak rantauan hitungannya, saya kan dari Jawa Barat.
saya ke sini, saya juga kurang tahu sebelumnya kenapa silat itu sensitif. Tapi setelah ngobrol-ngobrol yang cukup panjang dengan rekan saya yang kebetulan juga mengikuti hal tersebut, saya tanya kenapa silat itu sensitif. Dia jawab, sebenarnya kalau dibilang sensitif tidak juga, hanya saja beberapa kalimat atau kata mungkin yang keluar dari mulut kita kadang kurang bisa diterima oleh orang-orang tersebut. Mungkin hanya di Solo ya Mas, ini di daerah Jawa juga banyak. Iya, karena semakin kesini itu oknum silat itu semakin banyak. Jadi saya melihat dari segi media sosial juga makin banyaknya oknum rasis yang dapat menimbulkan perpecahan silat. Jadi untuk membahas silat pun di daerah Jawa, khususnya di Solo ini agak sensitif juga sih. Ya, itu saya juga sangat tidak senang dan saya sangat membenci rasisme itu. Itu kan sebenarnya oknum-oknum yang pengen menunjukkan eksistensi, kadang yang eksis tapi salah. Itu saya sangat tidak suka dengan rasis, baik dengan perguruan lain ataupun dengan kelompok masyarakat yang lain, itu saya sangat tidak suka. Tapi kalau saya dengar sendiri, anggota saya yang ikut struktur di Padepokan saya di PSHT Rojiro, saya berusaha mesti tak tegur. Kalau masih ngeyel ya tak saya hukum pembina secara organisasi, secara pendekar. Intinya kita memagari jangan sampai anggota kami, anggota Persaudaraan Setiati Terate, umumnya khususnya PSHT Rojiro jangan sampai rasis dengan perguruan lain, organisasi lain. Itu aja. Ya, itu sangat merugikan bagi organisasi juga. Dampaknya juga sangat merugikan, nama baik organisasi juga di mata masyarakat tambah jelek. Nanti tetap kalau terjadi oknum itu melakukan kesalahan, itu bisa ada tahapan-tahapan pembinaan di organisasi. Bisa dibuat skorsing, sampai kalau yang terberat pun bisa dikeluarkan dari organisasi. Nah, tanggapan saya ke masyarakat ya Mas. Jadi dari pandangan masyarakat yang memandang silat itu sebenarnya jelek. Nah, silat itu kalau yang saya rasakan ya Mas, itu kita di sini, saya di Pagarmuso ya Mas, itu dididik ya pertama itu ya agama. Di sini kita bukan hanya olahraga, di sini kita juga didik agama. Karena image-nya perguruan sekarang yang dikenal masyarakat, bahasanya berita cuma yang konflik-konflik, bentrok-bentrok aja. Akhirnya kan image-nya oh ini tukang tawur, padahal di perguruan, di organisasi kan banyak yang sifatnya positif. Kadang dari media juga pemberitaannya kalau yang agak konflik lebih dibesarkan, tapi apalagi kalau yang sifatnya sosial, maksudnya sifatnya positif, kadang prestasi, kadang kurang terblow up dengan baik di medsos. Kadang warga PSHT yang kayak ada bantuan, kita memberikan baksos, terus kegiatan donor darah, kegiatan membantu masyarakat, kadang kurang itu akhirnya kan image-nya tetap jelek gitu. Karena orang-orang luar itu tidak mengetahui apa masalahnya sendiri, dari akarnya itu belum mengetahui. Jadi ngomong sampai naik diri. Jadi gini, kalau belum nyenggol jangan nyenggol, tapi kalau sudah disenggol itu ya harus dilawan. Jangan mencari musuh, tapi kalau ada musuh jangan lari. Itu nggak tahu ya, orang-orang oknum-oknum gitu, saya juga nggak tahu pemikirannya itu bagaimana. Itu kayak itu kan tugu kan cuma diem gitu, tahu-tahu di sebelah itu ada nawat ngeret. Semua itu kan ada perbedaan dan harus saling toleransi di antara persilatan di Indonesia. Harus saling menghormati lah agar tidak terjadi kerusuhan yang terus berlanjut. Ya itu banyak. Cuma main medsos, mental medsos. Pendapat saya, untuk saran saya untuk orang awam itu sebenarnya ya udah ekspresikan diri kalian aja gitu. Nggak usah takut dengan hal kayak gitu. Karena saya melihat ya kayak kemarin mungkin sama seperti Mas yang contohin tadi, kasus yang cuma pakai sound terus disuruh klarifikasi dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah membatasi hak dari individu-individu tersebut. Karena kan individu itu sebenarnya punya hak untuk mengembangkan diri, untuk bagaimana mengekspresikan dirinya mungkin dengan hal yang lain, tidak bermaksud menyinggung perguruan tersebut dan lain sebagainya, tetapi malah
perguruan tersebut sepihak dan membuat keputusan sepihak dan mungkin bisa dikeroyok dan lain sebagainya. Dan saran saya ya udah santai aja, nggak apa-apa gitu. Bukan hal yang tabu juga, bukan hal yang rancu. Karena hal seperti itu lebih baik kita lebih banyak membahasnya, maka harusnya perguruan tersebut itu harus banyak introspeksi gitu. Mungkin dengan kita satir, sarkas dan lain sebagainya itu nggak apa-apa menurut saya. Saya juga sebagai praktisi pencak silat, saya juga monggo nggak apa-apa gitu. Itu malah bikin introspeksi, buat introspeksi dari perguruan masing-masing gitu. Kalau mereka sadar gitu. Biasanya kalau masalah sampai besar itu rasisnya udah istilahnya apa ya Mas? Nyandak itu nangkep ke pakemnya organisasi tersebut, entah itu dari PKK, PSHT, NKS atau yang lain-lain lah Mas. Itu kalau sudah menyangkut pakem itu pasti sudah besar Mas masalahnya. Soalnya kalau rasis yang maksudnya bukan rasis pakem ke lambang organisasi sendiri itu yang belum ada ADART itu tidak besar. Kalau sudah ke lambang organisasi sendiri yang sudah mengenai ranah hukum tentang ADART lambang organisasi itu sudah pasti besar. Tapi ya yang jelas kita sebagai yang dituakan kadang di organisasi itu sudah banyak menghimbau sekali di grup ataupun di tempat latihan buat adik-adik atau dulur-dulur yang di luar sana untuk bisa menjaga kondusivitas. Sebenarnya sudah diarahkan seperti itu, tapi ternyata keadaannya kadang saking orang banyak, atur orang banyak itu susah gitu. Karena warganya juga di Rojiro sendiri, apalagi kayak PSHT Rojiro ribuan. Kita kondisikan, kita mantau itu juga. Nah, kita berusaha agar tidak terjadi permasalahan dengan organisasi yang lain. Kita berusaha seperti itu. Kita berusaha menjaga kondisivitas bersama dengan masyarakat dengan cara yang positif, dengan bakti sosial, dengan kadang membantu di masjid. Kalau ada kerja bakti kita juga mendukung. Itu aja sih kita. Terus kalau ada kegiatan bagi takjil di lingkungan, di jalan, kita juga arahkan yang baik-baik. Intinya seperti itu. Sebagai masyarakat awam juga harus tahu konsekuensi dan lain sebagainya. Karena bisa dibilang mungkin saya juga sarkas sama teman-teman perguruan silat lain. Anak-anak zaman sekarang yang ikut silat itu kebanyakan bukan ingin belajar tentang silat itu kayak gimana. Enggak seperti zaman saya dulu. Zaman sekarang itu mereka ikut silat itu cuma buat ajang mawas diri, ajang buat menyombongkan diri sendiri gitu. Nah itu saran saya nggak banyak saran untuk masyarakat umum, malah saya seneng kalau ada orang masyarakat umum yang kayak gitu kalau mungkin sarkas dan sebagainya, tapi saran saya malah lebih ke perguruan itu masing-masing harus saling introspeksi diri bagaimana kesalahan masing-masing, dan kalau ada masalah di jalan dan lain sebagainya ya sebaiknya langsung lapor ke petugas yang bersangkutan atau petugas mungkin kepolisian dan sebagainya. Nggak apa-apa, jangan dihadapi sendiri karena banyak hal seperti kan mungkin royoan dan lain sebagainya, itu yang lebih bahaya gitu, membahayakan diri sendiri. Jangan membahayakan diri sendiri. Sangat prihatin banyak oknum-oknum di luar sana yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, dan saya sangat menyayangkan itu, dan saya meminta maaf pada masyarakat jika dulur-dulur kami yang tidak pas karena kadang emosi sesaat, kadang karena rasa solidaritas, karena rasa harga diri, karena kita dididik menjadi kesatria yang berani karena benar. Makanya mungkin kita yakini bahwa kita benar, mungkin jadinya seperti itu. Kadang kan belum tentu benar gitu loh. Karena rasa solidaritas, rasa kebanggaan yang kadang berlebihan sehingga terjadi konflik dengan perguruan ataupun organisasi yang lain. Karena masyarakat umum itu juga biarkan, masyarakat umum itu sebenarnya nggak salah menurut saya. Karena itu berangkat dari aksi dan reaksi ya. Karena mungkin ada kerusuhan dan lain sebagainya, itu disebabkan oleh perguruan A, terus masyarakat merespon seperti ini, yaitu berangkat dari perguruan tersebut. Ya saran saya, kritik saya sebenarnya ya berangkat dari itu tadi, dari mungkin cara melatih dan cara kepelatihan itu lebih ditekankan bukan pada fisik, bukan pada emosi, tapi bagaimana guru-guru pencak silat dari perguruan yang terbuat itu bisa menanamkan sikap-sikap yang rendah hati, tidak sombong, mungkin lebih ke hati, bukan fisik ke fisik. Karena menurut saya itu pendekar itu bukan tentang bagaimana kamu bisa mengalahkan seseorang, tapi bagaimana kamu itu bisa mengalahkan dirimu sendiri. Kamu itu takut pada diri sendiri, jangan berani kepada orang, itu menurut saya pendekar.
prinsipnya ilmu padi gitu aja. Yang jelas kita selaku yang dituakan, kita harapkan adik-adik, dulur-dulur kita yang ribuan ini yang sudah kita didik itu bisa mengamalkan ajaran budi pekerti luhur. Dan kita tunjukkan bahwa organisasi kita PSHT itu dicintai masyarakat. Sekian konten Pabelan Perspektif kali ini. Gimana nih pendapat kalian mengenai pembahasan tadi? Silahkan tulis perspektif kalian di kolom komentar ya. Nantikan konten-konten Pabelan TV berikutnya, dan sampai jumpa.